Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Askarina Rafinda selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan teman-teman sekalian yang kami kasihi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Aulia Rahmadari Hutomo, Ade Wahyu Alfadi, Khairul Nisa Dwi Setiana, Tika Mersanda, Vanessa Sutianto, Veronica Erika Moniung, Dina Maritza, Natasha Putri Salsabila, dan Muhammad Rifki Alfareza. Kelompok kami membahas tentang manajemen kas dan surat-surat berharga. Poin-poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian, tujuan, dan penjelasan dari kas, manajemen kas, dan surat-surat berharga. Yang kedua, membahas metode yang digunakan untuk menghitung kas optimal. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode Baumol dan Miller-Orr. Yang ketiga, contoh kasus. Contoh kasus menghitung transaksi optimal. Dan yang keempat, penyelesaian. Untuk penyelesaian sendiri menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aulia Rahmat. Pengertian dan tujuan kas. Kas adalah salah satu unsur dari modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Makin besar jumlah kas yang ada dalam perusahaan, berarti makin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Artinya perusahaan memiliki resiko yang lebih kecil untuk tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Kas meliputi uang tunai, demand deposit, money, cash bond, dan lain-lain. Tujuan dari adanya kas adalah kas dapat membantu perusahaan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan yang telah terjadi di dalam perusahaan. Pengertian dan tujuan manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem atau kegiatan mengelola kas keuangan suatu perusahaan dalam rangka tersedianya kas yang optimal. Tujuan dari manajemen kas adalah agar perusahaan dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah pasti dari kelebihan kas pada saat itu juga agar terjadinya kas yang lebih memadai atau optimal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen kas. Ada 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas, di antaranya yaitu yang pertama, yaitu mempercepat pemasukan kas. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan penjualan kas. Karena dengan adanya penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melakukan potongan kas atau cash discount. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan, dan yang terakhir, perusahaan juga dapat melakukan desentralisasi pusat penerimaan pembayaran. Yang kedua yaitu memperlambat pengeluaran kas. Dalam hal ini, perusahaan dapat melakukan 3 cara, di antaranya yaitu pembelian dengan kredit, menggunakan draft atau cash bond, dan juga dapat melakukan cek dibayar pada hari tertentu. Dan yang ketiga yaitu menjaga saldo kas optimal. Perusahaan diharapkan memegang saldo kas yang optimal, yaitu saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Selanjutnya, untuk memiliki kas juga harus memiliki motif. Dan motif memiliki kas menurut John Maynard Keynes dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya yang pertama motif transaksi, yaitu kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi, seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga, yaitu kas diperlukan untuk mengantisipasi atau menghadapi ketidakpastian di masa yang akan mendatang. Dan yang ketiga yaitu motif spekulasi. Maksud dari motif ini yaitu kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghindari resiko atau kerugian. Perencanaan kas.
Aspek utama perencanaan kas adalah penyusunan anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian kas. Ataupun perusahaan juga dapat membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Agar tujuan tercapai, ada dua hal yang harus dilakukan diantaranya yaitu yang pertama menentukan sumber penerimaan kas dan yang kedua menentukan rencana kas. Berdasarkan dua hal tersebut, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur tersebut. Sumber penerimaan kas dapat berasal dari yang pertama yaitu hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. Yang kedua yaitu penjualan aset tetap. Yang ketiga yaitu penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Yang keempat yaitu pengeluaran tanda bukti utang wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Yang kelima, penerimaan di luar usaha perusahaan. Dan yang terakhir yaitu adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah, atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi seperti pengeluaran untuk biaya produksi, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, pembelian aset tetap, pembelian kembali saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang, pembayaran sewa bunga dan pajak, pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain, serta pengeluaran kas untuk membayar dividen. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama yaitu perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Dengan melakukan perimbangan yang baik antara waktu dan juga jumlah kas, antara kas keluar dengan kas masuk, akan membuat perusahaan tidak perlu untuk mempunyai persediaan kas yang besar. Karena setiap pengeluaran kas akan bisa ditutupi dengan penerimaan kas. Selanjutnya yang kedua yaitu penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Untuk tetap bisa menjaga likuiditas, maka dari itu perusahaan perlu untuk membuat perkiraan aliran kas. Apabila aliran kas bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkiraan, maka perusahaan tersebut tidak akan menghadapi kesulitan likuiditas dan tidak perlu menyediakan kas yang besar. Yang ketiga yaitu adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Untuk perusahaan yang dimana telah memiliki hubungan yang baik dengan bank, maka akan jauh lebih mudah untuk bisa mendapatkan kredit untuk menghadapi kesukaran finansial. Dan yang terakhir yaitu penganggaran kas. Pengertian surat-surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai yang diakui dan dilindungi hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, dan sejenis lainnya. Tujuan penerbitan surat berharga adalah untuk memudahkan berbagai kegiatan transaksi masyarakat khususnya untuk kalangan pengusaha. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD, wesel, cek, surat sanggup atau promes, dan kwitansi dan promes atas tunjuk. Jenis surat berharga di luar KUHD: biljet giro, commercial paper, surat saham, obligasi, delivery order, dan surat utang negara atau SUN. Metode dan rumus. Metode perhitungan manajemen kas optimal. Metode Baumol. Metode ini lebih menekankan pemeliharaan saldo kas yang optimal.
untuk memenuhi kewajiban perusahaan, dan juga dengan mengejar peluang investasi yang menguntungkan. Selanjutnya, metode Miller-Orr. Miller dan Orr berpendapat bahwa akan ada saat di mana perusahaan memiliki kas berlebih maupun kekurangan kas. Rumus perhitungan manajemen kas metode Baumol. Rumusnya ECQ sama dengan akar 2 kali DC kali CC dibagi OC. Keterangannya yaitu ECQ jumlah transfer kas yang paling optimal, DC jumlah penggunaan kas selama interval waktu tertentu, CC biaya tetap transaksi pembelian atau penjualan sekuritas, OC tingkat bunga yang diaplikasikan pada surat berharga. Kemudian rumus penghitungan manajemen kas optimal metode Miller-Orr. Rumusnya yaitu Z sama dengan 3 kali B kali varians dibagi 4 dikali I, kemudian dipangkatkan 1/3. Keterangannya yaitu Z adalah saldo kas optimal, B biaya tetap untuk melakukan transaksi, varians adalah variasi arus kas masuk bersih harian, I merupakan bunga harian untuk investasi pada sekuritas. Contoh kasus dan penyelesaian. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Di sini ada contoh kasus menghitung transaksi optimal. Diketahui data sebagai berikut. Menghitung transaksi optimal PT Unes Makmur. Di dalam tabel itu ada kolom uraian dan nilai. Di kolom uraian itu ada total kebutuhan kas 1 tahun senilai 250 juta rupiah. Pendapatan dan investasi surat berharga 24%, biaya transaksi konversi senilai 205.000 rupiah, jumlah transaksi optimal belum diketahui, rata-rata keseimbangan kas belum diketahui, dan jumlah transfer dalam 1 tahun juga belum diketahui. Blok warna hijau bertanda tanya itu harus kita cari menggunakan Microsoft Excel. Penyelesaian dari contoh kasus di atas menggunakan metode Baumol. Rumus metode Baumol dengan menggunakan Microsoft Excel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah transaksi optimal atau JTO sama dengan SQRT kurung buka 2 dikali simbol bintang tersebut dimaksudkan adalah kali biaya transaksi konversi dikali total kebutuhan kas kurung tutup dibagi kurung buka pendapatan dari investasi surat-surat berharga kurung tutup. Berarti dari contoh kasus di atas jumlah transaksi optimalnya sama dengan SQRT kurung buka 2 dikali biaya transaksi konversinya 205.000 rupiah dikali total kebutuhan kasnya 250 juta rupiah kurung tutup dibagi kurung buka pendapatan dari investasi surat-surat berharganya 24%, kurung tutup. Jadi hasil JTO-nya 20.665.995 rupiah. Yang kedua, balancing of cash atau rata-rata keseimbangan kas, sama dengan jumlah transaksi optimal atau JTO dibagi 2. Berarti rata-rata keseimbangan kas sama dengan JTO-nya 20.665.995 rupiah dibagi 2. Hasilnya 10.332.997 rupiah. Yang ketiga, return transfer of cash atau jumlah transfer kas sama dengan total kebutuhan kas dibagi JTO. Berarti jumlah transfer dalam 1 tahun sama dengan total kebutuhan kasnya 250 juta rupiah dibagi JTO-nya 20.665.995 rupiah. Hasilnya sama dengan 12 kali. Selanjutnya, ada contoh kasus dengan data sebagai berikut. Menghitung saldo kas optimal dengan metode Miller-Orr. Ada biaya transaksi sebesar 225.000 rupiah, variasi arus kas sebesar 25 juta rupiah, bunga per tahun 16%, dan jumlah hari dalam setahun 360 hari. Kemudian di bawahnya ada saldo kas optimal, Z dan H yang belum diketahui. Di bawahnya lagi ada saldo kas minimum. Jika terdapat saldo kas minimum sebesar 5 juta rupiah, terdapat perubahan nilai kas berikut ini. Z dan H yang belum diketahui juga. Jadi, nilai Z dan H dari saldo kas optimal dan minimum harus dicari. Untuk penyelesaian dari soal di atas, terdapat beberapa rumus. Yang pertama, saldo kas optimal Z. Terus selanjutnya ada kas optimal H. Yang ketiga ada saldo kas minimal Z.
yang terakhir ada saldo kas minimal H. Langsung saja ke pembahasannya. Diketahui itu biaya transaksinya ada Rp225.000, variasi arus kasnya 25 juta, bunga per tahunnya 16%, jumlah hari dalam setahun 356 hari. Yang ditanya adalah saldo kas optimal dan saldo kas minimum. Untuk menjawab kas optimal H, itu kita peroleh dengan rumus sama dengan 3 dikali saldo kas optimal Z, yang hasilnya adalah Rp62.196.445. Untuk mencari yang Z, kita lihat rumusnya di atas dan hasilnya adalah Rp186.589.335. Untuk menentukan saldo kas minimum, jika saldo kas minimumnya sebesar Rp5 juta, maka Z-nya diperoleh dengan rumus sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan ditambah saldo kas optimal Z, yang hasilnya adalah Rp67.196.445. Begitu pula dengan yang H. Rumusnya sama dengan saldo kas minimum yang ditetapkan ditambah saldo kas optimal H, yang hasilnya adalah Rp191.589.334. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.